Selamat datang, wahai jiwa yang sedang mencari kedamaian. Tidak sih, kita tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan semata, tapi tentang bagaimana kita bisa menemukannya melalui kesadaran yang mendalam, kesadaran akan diri kita yang sejati. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, tapi adalah di perjalanan yang dengan ketika kita tahu bagaimana berjalan. Dan hari ini, mari kita renungkan bersama tentang 5 kebiasaan yang bisa mengubah hidup kita. 5 kebiasaan yang bukan hanya sekedar tindakan, melainkan pilihan sadar yang kita buat setiap hari untuk membentuk kebahagiaan yang sejati. 5 kebiasaan sederhana untuk kebahagiaan seumur hidup. Langkah 1, mulailah hari dengan rasa syukur. Kebahagiaan dimulai bukan dengan apa yang kita capai, tapi dengan bagaimana kita memulai hari. Begitu banyak orang yang terjaga dengan pikiran penuh beban, dikelilingi kecemasan dan kekhawatiran. Padahal tahukah kamu, kebahagiaan itu datang pertama kali melalui rasa syukur yang tulus. Bukan hanya syukur terhadap hal-hal besar, tetapi terhadap yang kecil sekalipun. Sebuah senyuman, sebuah napas, dan kesempatan untuk hidup lagi. Coba pikirkan, bagaimana jika hari-hari kita dimulai dengan rasa terima kasih pada apa yang kita miliki, bukannya keluhan tentang apa yang kita belum dapatkan. Ketika kamu membuka matamu di pagi hari, jangan terburu-buru. Cobalah untuk duduk sejenak, rasakan kehadiran dirimu, hirup udara pagi yang menyegarkan, dan ucapkanlah 3 hal yang kamu syukuri. Jika ini kamu lakukan setiap hari, lama-kelamaan pola pikirmu akan berubah. Dari yang merasa kurang menjadi merasa cukup, dari yang merasa hilang menjadi menemukan kembali arah hidup. Bukankah itu kebahagiaan sejati? Menyadari bahwa kita sudah memiliki begitu banyak hal yang layak disyukuri. Dahulu ada seorang petani yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya, ia selalu duduk sejenak di bawah pohon besar di depan rumahnya, mengucapkan rasa syukur atas kehidupan yang ia jalani. Ia bersyukur atas tanah yang subur, atas keluarganya, dan bahkan atas hujan yang memberikan kesuburan pada tanamannya. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, rasa syukurnya yang sederhana ini mengubah pandangannya. Dari seseorang yang merasa hidupnya penuh kekurangan, ia mulai melihat kekayaan dalam hidupnya yang tak terlihat oleh banyak orang. Dalam syukur, ia menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apa yang ia miliki, tetapi pada bagaimana ia memandang dunia. Langkah 2, tentukan tujuan yang bermakna. Apakah kamu tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita perjuangkan. Orang sering terjebak dalam pencarian kebahagiaan instan, mencari kebahagiaan lewat barang, status, atau validasi orang lain. Tetapi kebahagiaan yang berkelanjutan itu hadir ketika kita hidup selaras dengan tujuan yang bermakna. Apakah tujuanmu untuk berbagi kebaikan, menambah ilmu, atau membangun keluarga yang penuh cinta? Ketika kita hidup untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar diri kita sendiri, kebahagiaan itu datang begitu dalam. Jangan pernah hidup hanya untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Hidup ini adalah perjalanan yang harus diisi dengan makna. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, apa yang benar-benar membuat jiwa kita merasa hidup? Apa yang benar-benar membuat kita merasa berdamai dengan diri sendiri? Temukan itu dan biarkan tujuan itu memandu setiap langkahmu. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terombang-ambing oleh angin kehidupan, dan kebahagiaan kita akan mudah luntur. Dari seorang wanita muda yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan besar, meskipun dari luar kehidupannya tampak sempurna, gaji tinggi, pekerjaan stabil, dan status sosial yang terhormat, ia merasa hampa. Hari-harinya hanya berputar antara pekerjaan yang tak berujung dan tuntutan hidup yang semakin berat. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pensiunan yang berkata padanya, "Kebahagiaan bukanlah apa yang kamu capai, tapi apa yang kamu beri kepada dunia." Kalimat itu menggugah hatinya, dan ia mulai mencari tujuan hidup yang lebih dalam. Ia memutuskan untuk mengubah arah hidupnya, mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak kurang mampu. Dan itulah yang memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Kebahagiaan datang ketika ia menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar diri sendiri. Langkah 3, prioritaskan kesehatan mental dan fisik. Kebahagiaan tidak hanya ditemukan dalam pikiran yang positif, tetapi juga dalam tubuh yang sehat. Tubuh dan pikiran kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, tetapi melupakan untuk merawat tubuh dan pikiran kita. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal yang baik bagi diri sendiri, entah itu dengan berolahraga, meditasi, atau hanya sekadar tidur yang cukup.
Kesehatan mental adalah pondasi kebahagiaan. Tanpa jiwa yang tenang, bahkan kebahagiaan terbesar pun bisa terasa hampa. Saat kita memberi perhatian penuh pada tubuh dan pikiran kita bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat daya tahan mental kita. Kebahagiaan datang ketika kita merasakan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ada seorang pria yang sangat sukses dalam karirnya. Dia memiliki segalanya, rumah mewah, mobil, dan segala fasilitas yang diinginkan orang. Namun, ia merasa stres, cemas, dan kelelahan. Kesehatannya terganggu, dan ia merasa bahwa hidupnya tidak bahagia. Suatu hari, setelah berbicara dengan seorang teman lama yang lebih bijak, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan duniawi, tetapi pada keseimbangan dalam diri. Ia mulai mengatur ulang hidupnya, memberi waktu untuk olahraga, meditasi, dan istirahat yang cukup. Perlahan ia merasa lebih sehat dan lebih damai. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri, dari bagaimana kita merawat tubuh dan pikiran kita. Langkah 4, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Pernahkah kamu merasa terinspirasi hanya dengan berada di dekat seseorang yang penuh semangat dan kebaikan? Kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita pilih untuk berada di sekitar kita. Lingkungan kita memiliki dampak yang besar terhadap kondisi batin kita. Jika kita terhubung dengan orang-orang yang selalu mengeluh, yang tidak pernah melihat sisi terang kehidupan, maka kita pun akan mudah terjebak dalam suasana hati yang negatif. Namun jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mendukung, yang memberi energi baik, kebahagiaan itu seperti api yang mudah menyala. Cobalah untuk lebih selektif dalam memilih teman, bukan hanya berdasarkan kesenangan, tetapi berdasarkan nilai-nilai yang menginspirasi dan memberdayakan kita. Saat kita bersama orang-orang yang mempercayai kebaikan, kita pun akan semakin mudah merasakan kebaikan itu dalam hidup kita sendiri. Kebahagiaan itu menular, dan seringkali datang dari hubungan yang baik dengan orang lain. Seorang pria muda yang merasa terasing dan kesepian, mulai merasakan bahwa kebahagiaannya berkurang seiring waktu. Ia bekerja keras sepanjang hari, namun tidak ada makna dalam hidupnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lama yang selalu tampak ceria dan penuh semangat. Temannya berkata padanya, "Apa yang kamu beri kepada dunia adalah apa yang akan kembali padamu." Temannya ini bukan hanya berbicara, ia juga memberi. Ia mengajak pria muda ini untuk bergabung dalam berbagai kegiatan sosial. Perlahan pria itu menyadari bahwa kebahagiaan datang ketika ia memberi, bukan hanya menerima. Teman-teman positif membuatnya merasa hidup kembali. Maaf atas ketidaknyamanannya. Sepertinya ada kesalahan saat mengirimkan respon sebelumnya. Berikut saya lanjutkan dari bagian terakhir agar kamu mendapatkan konten yang lengkap. Langkah 5, beri diri sendiri ruang untuk beristirahat. Kebahagiaan datang ketika kita memberi ruang untuk diri kita sendiri. Kita sering terjebak dalam rutinitas yang tak berujung, bekerja tanpa henti, berjuang tanpa tahu kapan berhenti. Tetapi kebahagiaan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk memberi diri kita waktu untuk beristirahat, untuk kembali ke dalam diri kita dan meriset pikiran kita. Tanpa istirahat, tanpa refleksi, kita akan seperti mesin yang kehabisan energi, yang pada akhirnya tidak dapat memberi apa-apa kepada dunia. Cobalah untuk memberi dirimu izin untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menikmati momen sekarang. Bergambar itu dalam bentuk meditasi, berlibur, atau hanya duduk diam di tempat yang tenang. Beristirahatlah. Kebahagiaan datang saat kita meriset diri kita dan memberi ruang bagi hati kita untuk berbicara dengan tenang, tanpa gangguan dunia luar. Ada seorang wanita yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit besar. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi, bekerja hampir tanpa henti sepanjang hari. Namun, suatu hari ia jatuh sakit dan terpaksa beristirahat selama beberapa minggu. Awalnya, ia merasa tidak nyaman karena merasa bersalah telah meninggalkan pekerjaannya. Namun, selama masa istirahat itu, ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menulis jurnal, membaca buku spiritual, dan akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita memberi waktu untuk diri kita sendiri. Dari pengalaman tersebut, ia belajar untuk menyeimbangkan hidupnya, memberikan waktu untuk merawat dirinya, dan menemukan kebahagiaan dalam keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kebahagiaan yang sejati bukanlah kebahagiaan yang datang begitu saja, atau yang bisa kita beli dengan uang atau popularitas. Kebahagiaan adalah hasil dari pilihan sadar yang kita buat setiap hari, pilihan untuk bersyukur,
untuk hidup dengan tujuan, untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, untuk dikelilingi oleh orang-orang positif, dan untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri. Bingkai hidup kita bukanlah sebuah garis lurus menuju kebahagiaan, tetapi sebuah perjalanan berliku yang penuh dengan pelajaran dan refleksi. Apa yang kita pilih untuk lakukan hari ini akan membentuk siapa kita besok. Setiap kebiasaan yang kita tanamkan akan menjadi akar yang menumbuhkan pohon kebahagiaan dalam hidup kita. Ingatlah, hidup ini bukan tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih dalam, lebih sadar, lebih berempati, lebih penuh dengan rasa syukur, dan lebih penuh cinta. Kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita, hanya saja kita seringkali lupa untuk melihatnya. Mari bersama-sama memilih untuk melihat dunia melalui kacamata syukur dan cinta, karena di sanalah kebahagiaan sejati dimulai.